Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Prof. Sukron Kamil bersedia melanjutkan perbincangan kita yang memang masyarakat rupanya saya dapat masukan ini sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat. Dan Alhamdulillah. Bapak menggunakan data-data dasar-dasar yang cukup kredibel. Jadi bukan asal memberikan suatu pendapat, tetapi berdasarkan bukti-bukti, data-data, dan percontohan yang terbaik. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di depan saudara ini, ini adalah Profesor Dr. Sukron Kamil. Beliau adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Beliau sudah untuk keempat kalinya, keempat kali. Nah, ya, ini keempat ya, akan kelimanya. Sekarang ini yang kelima, Pak. Betul. Sekarang ini yang kelima. Betul yang kelima ya betul. Silahkan Prof. Ini kita santai-santai saja. Ini masyarakat menunggu bagaimana ini kepemimpinan nasional menurut Islam yang terbaik. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia sekarang siang, jadi pagi ya, selamat pagi. Dan kalau di Amerika Pak Rahman, selamat malam. Malam. Ya, saya diminta oleh Pak Rahman untuk bicara kriteria pemimpin nasional yang bisa menjadi rujukan di dalam Pilpres bulan depan ya, Februari gitu ya. 14 Februari. 14 Februari ya. Jadi kalau sekarang ya hanya sebulan berapa 7 harian ya. Iya kan kira-kira itu ya, sebulan jadi, lebih sedikit. Cuma nggak sampai 6 minggu, 5 minggu, Iya, 5 hanya minggu. 5 pekan ya, 5 minggu ya. Iya. Iya, saya kira kalau kita bicara dalam perspektif Islam, kriteria pemimpin nasional, terutama kepala negara yang dulu disebut dengan khalifah itu ya, meskipun ya sekarang kan ada yang menggunakan model kerajaan kayak Saudi Arabia itu ya, dan mereka menyebutnya ya raja gitu ya. Ada yang menggunakan model republik dan itu yang mayoritas. Dari 22 negara Arab pun mayoritasnya kan republik. Jadi presiden yang dipilih sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi ada juga yang model Malaysia. Malaysia itu ada kepala negara, raja gitu ya. Lalu ada kepala pemerintahan, perdana menteri. Kalau di kita menganut republik, sehingga memang presiden sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan itu ya. Ya biarin aja lah itu ya. Pada intinya kita bicara kriteria pemimpin nasional gitu ya, yang memang idealnya bisa kita pilih gitu ya. Pertama, hemat saya ada banyak teori yang bisa dipakai di dalam perspektif Islam atau ilmu pengetahuan secara umum ya. Paling tidak ada 3 teori ya. Satu adalah teori yang ada di dalam akidah gitu ya, ilmu akidah, ilmu keyakinan Islam yang sering disebut juga ilmu tauhid itu ya, yaitu mengenai sifat wajib bagi nabi gitu ya. Yang kedua, ini teori ilmu pengetahuan terbaru yang disebut dengan teori 3 kecerdasan ya, intelijensia, emosional dan spiritual itu ya. Itu yang lebih komprehensif gitu ya. Yang terakhir adalah teori etika sosial politik Islam gitu ya. Itu ya, misalnya keadilan dan lain-lain. Baiklah, yang saya kira kalau di dalam Islam yang paling nampak itu adalah sifat wajib bagi nabi itu di dalam akidah. Di dalam politik Islam, kepemimpinan nasional atau kepala negara terutama, bahkan juga kepala pemerintahan, itu adalah kelanjutan dari kenabian gitu ya. Karena Nabi Adam itu dipandang sebagai nabi yang memiliki kayak Nabi Muhammad, bukan hanya nabi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai
apa namanya pemimpin apa namanya sekuler gitu ya, yang memiliki kekuasaan yang bersifat duniawiyah gitu ya, punya otoritas sosial politik gitu ya. Nah itu nanti dilanjut meskipun tidak semua nabi begitu ya. Misalnya apa namanya Nabi Isa itu hanya sebagai pemimpin spiritual, sebagai nabi dan rasul murni gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kayak Nabi Sulaiman itu kan, itu nabi sekaligus pemimpin nasional, Nabi Daud itu ya misalnya. Nah, kalau di dalam Islam tentu saja Nabi Muhammad, karena posisi Nabi Muhammad itu antara periode Mekah dan Madinah berbeda. Kalau di Mekah itu Nabi Muhammad hanya sebagai nabi dan rasul. Nah, tetapi ketika di Madinah, Nabi Muhammad itu adalah juga bukan hanya memiliki kekuasaan apa namanya spiritual, tetapi juga temporal gitu ya. Karena Nabi Muhammad sebagai kepala negara itu bukan hanya bagi Muslim, tapi juga bagi non-Muslim. Saya kira itu bisa dilihat dari apa yang disebut dengan perjanjian apa namanya Madinah, di mana orang-orang Arab pagan dan orang-orang Yahudi, ya itu ya tiga Yahudi di sana tuh, Yahudi Bani Nadir, Bani Quraido dan Bani Kainuka, mengangkat Nabi juga sebagai apa namanya pemimpin gitu ya, yang saya kira itu hampir sama modelnya dengan model nation state sekarang ini gitu ya. Makanya kalau saya sering bilang ya sebenarnya negara Pancasila itu hampir sama, tapi tidak sama persis ya, hampir sama. Nah, mungkin ya 99% itu ya. Itu dengan negara Madinahnya Nabi Muhammad gitu ya. Terutama pada periode awal. Nah, karena itulah maka kepemimpinan nasional itu kalau mau dirujuk gitu ya kepada para nabi sebagai pelanjut dari kenabian, itu harus memiliki sifat wajib bagi nabi. Yang pertama itu saya kira hampir semuanya hafal ya. Kenapa saya menggunakan teori ini? Karena gampang, hampir semua kaum muslimin hafal, terutama yang terpelajar ya, minimal sampai SMA itu ya. Itu saya kira apa namanya hafal itu ya, bahwa harus memiliki sifat sidik. Sidik itu jujur, yang itu menjadi tagline dari KPK itu ya, jujur itu hebat itu ya. Ya kan. Saya kira yang susah di negeri ini kan mencari orang jujur gitu ya. Gitu. Yang kedua itu adalah amanah. Nah, di dalam perspektif Islam itu beda antara jujur dan amanah. Saya pernah menjelaskan juga di dalam sebagian podcast dengan Pak Rahman Dimiati ini ya. Jadi kalau sidik itu apa namanya satunya hati dengan kata gitu ya. Jadi apa yang ada di hati dan kata itu sama. Kalau amanah itu lebih jauh lagi. Amanah itu terpercaya, satunya hati, kata, dan perbuatan. Karena itulah orang ngomong di ruang publik dengan di ruang ini bersama, dan juga apa namanya antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu juga sama gitu ya. Jadi kalau pada amanah itu di dalamnya ada akuntabilitas itu ya, ada apa namanya sifat-sifat yang lebih bersifat kinerja gitu ya. Jadi kalau sidik itu jangkauannya lebih kepada apa namanya apa yang diomongin gitu ya. Kalau ini lebih kepada apa yang disebut dengan kinerja, bukti-bukti kerja amal saleh gitu ya, terutama yang terkait dengan persoalan sosial. Nah, saya kira kalau dua ini dulu gitu ya, apa mencari orang yang sidik itu ya saya kira yang harus kita pilih ke depan itu adalah orang yang memiliki kejujuran gitu ya. Artinya tidak dikenal sebagai orang yang membohongi apa yang dijanjikan, dan saya kira apa track record sebelumnya itu bisa diuji gitu ya. Apakah ketika dulu dia berjanji itu ya dia apa namanya apa yang diomongin itu benar nggak gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah tadi amanah itu ya, atau kita lihat apa namanya kinerjanya, dan ini kan menunjuk pada apa yang dilakukan oleh Nabi gitu ya.
Jadi Nabi itu ketika umur 25 kan menikah dengan Khadijah. 10 tahun kemudian Nabi diberi gelar oleh masyarakat Arab pada masa itu sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Kasusnya dulu itu kan orang-orang Arab itu kan gini, apa Masjidil Haram atau Ka'bah berada kan di lembah itu ya. Itu pinggir-pinggirnya kan gunung. Suatu kali banjir. Kayak semalam itu banjirnya di beberapa tempat banjir, Paraman di sini itu ya. Di Bodetabek. Di Ya, Pamulang juga banjir. Pamulang tentu saja ya. Ya. Nah itu apa namanya yang langganan tetangga kompleks saya itu ya namanya Bukit Pamulang itu ya itu bukit tetapi nyatanya lembah itu ya kayak Ka'bah itu ya di bawah sehingga kalau banjir kalau hujan deras itu menggenang air itu kalau sekarang udah lebih baik saya kira ya pemerintahan Arab Saudi sudah sangat memperbaiki Masjidil Haram bukan hanya luasnya gunungnya pun dibolongin gitu ya sehingga emang sekarang kalau banjir mah enggak gitu ya. Dulu sempat banjir, sehingga Hajar Aswad itu apa namanya keluar dari tempatnya gitu ya. Nah itu setelah direhab, siapa yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya lagi? Nah itu 4 suku bertikai, hampir mau perang. Akhirnya disepakatilah siapa yang memasuki Masjidil Haram paling pagi, dialah yang berhak memindahkan. Nggak taunya yang masuk pertama ke Masjidil Haram itu adalah Nabi Muhammad. Pak Rahman, saya jeda dulu boleh ya? Ini berisik sebelah itu ya, ini ya, tukang saya. Boleh ya? Eh, Eh, saya mau menutup. Lanjutin ya. Oke, jadi apa namanya? Karena itulah dipercayakanlah kepada Nabi Muhammad untuk memindahkan Hajar Aswad itu ke tempat semula. Cuma memang Nabi itu ternyata bisa dipercaya gitu ya. Sehingga memang apa namanya Nabi itu nyimpenin Hajar Aswad di sorbannya 4 kepala suku yang bertikai itu memegang di ujung sorban Nabi membawa di bawahnya gitu ya karena Nabi kan dikenal sebagai seorang yang nggak pernah berbohong dari sejak kecilnya gitu ya nah karena itulah basis dari amanah itu adalah tidak berbohong dan juga apa tadi apa bisa dipercaya di dalam tindakan gitu ya. Nah, saya kira kalau melihat ini yang paling sederhana itu adalah amanah itu tidak terlalu senang uang gitu ya. Saya kira dalam konteks di Indonesia tidak terlalu senang material. Hidupnya sederhana sebab kalau kita mau bicara apa namanya apa itu materi gitu ya atau dunia itu identik dengan apa namanya keagungan material gitu ya uang yang berlimpah gitu ya saya kira kalau mau dipilih adalah mereka yang berintegritas tidak pernah ada kasus korupsi gitu ya lalu juga apa namanya tidak terlalu senang pada uang gitu ya bahkan ketika memimpin pun apa namanya tidak tampak itu kemewahan materialnya saya kira itu yang dipilih itu ya kalau kalau berdasarkan kriteria amanah itu karena Nabi sendiri sebenarnya kan bukan berarti tidak kaya ya karena Nabi ketika menikah dengan Khadijah itu apa dihitung tuh lebih dari 1 M berapa M itu ya mas kawinnya aja karena kan 10 atau ada yang menyebut 100 unta satu untanya aja sekarang berapa kalau dihitung ukuran sekarang belum lagi emas yang diberikan kepada Khadijah nah tetapi pada umur 25 tahun dua itu puluh ya. lima tahun itu ya. Jadi karena itulah kenapa Nabi diangkat menjadi Rasul gitu ya. Apa namanya? Karena memang sudah selesai dengan persoalan-persoalan material gitu ya. Nah kita ini sebaiknya mencari kayak Nabi umur 35 tahun itu dikasih amanah apa namanya terpercaya gitu ya bisa menyelesaikan masalah dalam pengertian itu karena itulah yang harus dicari adalah mereka yang tahu masalah di Indonesia gitu ya saya kira dan keduanya bisa menyelesaikan masalah sebagaimana Nabi itu tahu masalah orang Arab itu senang bertikai gitu ya dan makanya disebut jahil itu lawannya bukan alim
Jahil itu kita kan sering menyebut masyarakat pra-Islam masyarakat yang bodoh gitu ya. Padahal itu bukan bodoh secara intelektual dan peradaban, tapi bodoh secara moralitas dan juga hati nurani. Cirinya apa? Kasar, pengennya perang melulu gitu ya. Iya kan? Makanya Nabi itu cara menyelesaikan masalahnya orang seneng kayak gini ya harus dirangkul semua. Makanya cara membuat mereka bersatu itu win-win solution itu ya. Jadi 4 kabilah itu tadi kepala sukunya megang, Nabi membawa di bawah. Karena itulah memimpin itu tidak kayak berenang gitu ya. Jadi yang di pinggir-pinggir digini-giniin gitu ya. Iya kan. Tetapi maju bersama gitu ya. Yang itu ada unsur apa namanya? Delegasi dan lain-lain. Yang kedua, melihat ini kalau pengertian amanah itu sudah selesai dengan persoalan perut dan di bawah perut gitu ya. Saya kira persoalan material itu sehingga memang memimpin itu lebih banyak meskipun masih boleh menerima gaji gitu ya. Kalau kayak Umar bin Khattab kan pernah saya jelaskan di podcast sebelumnya, menerima gaji itu sesuai dengan umumnya gaji PNS gitu ya. Gitu ya, sebagai kepala negara itu ya. Bahkan jatah baju aja ngambil satu, yang satunya lagi karena nggak muat jatahnya anaknya diminta oleh Umar bin Khattab gitu ya. Itu saya kira jadi mereka-mereka yang belum selesai dengan persoalan duniawiyah itu saya kira agak problematik nanti itu ya. Karena kata Nabi itu manusia itu senang pada dunia itu ya. Andaikan diberi satu gunung pun pengen 2 gunung gitu ya. Itu saya kira Gunung emas. itu yang harus yang berikutnya adalah tabligh gitu ya. Tabligh itu pada intinya di tabligh ini inti dari tabligh itu adalah apa namanya? Memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Karena tabligh itu artinya menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada umatnya. Seberapapun umatnya itu adalah mereka yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan, berbeda sikap dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, tabligh itu artinya adalah transparansi gitu ya. Itu saya kira. Maka saya nggak tahu ya, kadang-kadang ada salah satu capres sering disebut, meskipun nggak ada bukti ya, disebut pandai merangkai kata gitu ya. Di dalam kepemimpinan itu penting, karena kalau di dalam teori Noam Chomsky, teori bahasa itu ada kompetensi, ada performansi itu ya, performan. Jadi kompetensi itu kemampuan yang ada di alam ide gitu. Belum tentu ketika diomongin bisa gitu ya. Nah kalau kita ngomong ini udah performance. Jadi sudah di dalam bentuk bisa berkomunikasi dengan baik. Makanya orang yang punya ide yang baik belum tentu bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik gitu ya. Maka komunikasi itu menjadi penting. Kemampuan merangkai kata, melakukan konseptualisasi itu penting. Bahkan dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Kita itu jangan ini repot itu kepala negara kok nggak bagus bahasanya itu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab itu repot. Di kampus saja kan kriterianya itu gitu saya kira. Makanya idealnya apa namanya itu saya kira meskipun memang jangan berhenti di kata tapi itu tadi di apa namanya di amanah gitu ya dan itu track record sebelumnya itu ya harus diteliti jangan berdasarkan hoax juga gitu ya gitu saya kira yang kedua itu adalah transparansi. Nah oh ya sebelum itu saya kira dalam pengertian menyampaikan apa yang diwahyukan Allah juga sama menyampaikan apa yang menjadi hak dari masyarakat gitu ya. Misalnya menjadi pemimpin nasional itu apa namanya? Jangan yang dipikirkan yang tadi itu kebahagiaan dirinya dan kelompoknya atau oligarki gitu ya. Ya. Tetapi kebahagiaan dan kepentingan masyarakat gitu ya. Kalau itu enggak, ya repot gitu ya. Kita ini sebagaimana yang saya jelaskan kemarin itu ya, gonta-ganti apa namanya pemimpin yang dipikirin pertumbuhan ekonomi melulu itu ya. Aduh, itu pertumbuhan ekonomi itu untuk siapa? Bukan untuk rakyat. Kalau rakyat mah kebagiannya berapa? $4.600 per kapitanya itu ya. Kan menyedihkan itu ya. Apalagi kalau mau pakai ukuran kemiskinan itu pendapatannya
apa namanya pakai World Bank gitu ya, bahwa memang mereka yang pendapatannya per orang di bawah $2 per hari, maka itu miskin gitu ya. Saya pernah menghitung itu yang miskin di Indonesia itu hampir separohnya. Miskin itu kalau pakai ukuran $2 per hari gitu ya. Nah, saya kira itu yang dipentingkan itu ya. Misalnya sebagai contoh yang pernah saya jelaskan ya. Ya kalau yang dibangunnya jalan tol melulu ya terus untuk apa itu ya? Kayak itu hanya kalangan menengah ke atas. Kalau rakyatnya harus dipentingkan kan apa angkutan publik. Makanya saya bilang kita ini tertinggal dari Korea sama Singapura salah satunya dalam soal angkutan publik. Ini baru dibenahi belakangan aja gitu ya. Model MRT itu ya. Yang kayak gitu saya kira harusnya gitu. Itu kira-kira yang ininya ya. Bahkan saya nggak tahu juga ya. Memang sih Rocky Gerung itu ya. Waduh, ini kalau IKN jadi itu dunia makin panas saja. Itu ada benar itu ya. Kenapa? Karena kita ini disorot dengan Brazil dianggap sebagai negara yang mengurangi jumlah wilayah hutan yang membuat kita dunia mengalami pemanasan global. Meskipun dalam beberapa data disebut jumlah karena penggundulan hutan ya itu lebih kecil ketimbang penggunaan tenaga fosil gitu ya ini ya. Itu dalam soal tablik. Nah, tablik sendiri adalah transparansi. Transparansi itu jangan sampai ya kayak undang-undang KPK ya itu, undang-undang sapu jagat itu ya. Itu kan diinikannya saja tengah malam itu ya. Belum melakukan uji publik, akhirnya kan rame terus. Harusnya kan uji publik. Semua orang bisa bicara gitu ya. Jangan sudah jadi kayak gini gitu ya. Itu namanya apa tadi transparansi itu ya. Saya kira ya akan yang apa-apa kan Jokowi kan udah hampir selesai kita kritik kan. Karena kita mau memilih pemimpin ke depan gitu ya. Gitu saya kira itunya. Keempat, yang terakhir itu adalah Fatona. Ini saya udah berapa menit Pak ini? Baru setengah jaman ya. Setengah jam kurang. Nggak Nah, apa-apa, 1 jam nggak apa-apa. oh, Jatahnya kan ini satu isu jam. isu penting sih jadinya ini Iya, ya. ini kan saat-saat yang ditunggu Betul. supaya umat itu tidak memilih landasan, tanpa landasan yang kredibel ya. Pada zaman sekarang ini memang banyak hanya buayan sana sini ya. Buayan sana sini ada yang main amplop, ada yang main ancam, ada yang main ya macam-macam. Nah, Betul. nanti yang Profesor Sukron Kamil sampaikan ini loh contoh di zaman Rasulullah itu begini. Menurut Islam itu begini. Jadi kalau Betul. mau ittiba kepada Rasulullah, tadi kan ada sifat-sifat yang disebutkan tadi. Nah, Betul. itu gimana ini? Ya tadi sudah dicontoh-contohkan juga. Bagaimana ini ya kejujuran tadi? Bagaimana kredibel tadi? Bagaimana track recordnya tadi? Ya. Tadi juga ada juga ya sebagai pemimpin ya harus jangan terlalu suka harta yang berlebih-lebihan ya. Betul. Itu tadi kan sudah dibahas juga. Nah, kira-kira seperti apa ya? Ada persyaratan minimum, persyaratan maksimum, dan tadi juga bisa dicontohkan juga kalau untuk kehidupan itu kekurangan ini, kekurangan itu, ternyata negara tidak menyiapkan ya, negara tidak menyiapkan. Dan terus bagaimana ini seorang pemimpin yang baik itu? Silakan dilanjutkan. Iya, saya lanjutin aja dulu nanti Iya, Pak tadi lebih pada komen terhadap apa yang sudah saya sampaikan dan iya. lebih banyak mengiyakannya ya. Jadi yang terakhir itu adalah Fatona. Fatona itu adalah punya kecerdasan. Sejauh yang saya pahami selama 10 tahun bahkan 20 tahun ya itu ya. Saya kira kita ini menjadi pemimpin negara kepala negara itu nggak cukup dengan rajin bekerja saja, nggak cukup itu. Saya kira harus punya kemampuan intelektual yang baik.
Maka orang yang bisa melakukan konseptualisasi lalu diturunkan ke dalam bentuk program-program itu menjadi penting, gitu ya. Nah, termasuk juga direfleksikan bahwa orang yang cerdas itu terrefleksi juga dalam kegiatannya. Maka yang harus dipilih adalah mereka yang benar menjadikan pendidikan itu yang sudah pernah saya jelaskan itu ya sebagai prioritas programnya. Kalau kita memilih pemimpin selama ini lebih kepada pertumbuhan ekonomi itu problem. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Pendapatan per kapita kita di bawah terus itu ya. Apalagi dengan Singapura tadi ya. Nggak usah jauh-jauh, kita ke negara tetangga aja kan. Nah, gampangannya. Malaysia dengan Malaysia kalah juga. Meskipun Malaysia kalah oleh Singapura. Kan malu kita tuh sebagai bangsa Melayu itu ya. Nah ini secara pendidikan yang sudah pernah saya jelaskan, yang orang Indonesia yang bisa kuliah kan hanya 12% secara keseluruhan. Kalau sesama anak mudanya 18%. Maka saya kira ke depan itu benar-benar yang serius memikirkan pendidikan gitu ya. Jangan sampai banyak orang-orang miskin karena apa namanya mereka apa namanya miskin nggak bisa sekolah sampai kuliah gitu ya. Saya kira ya dan film yang apa namanya Laskar Pelangi kan memperlihatkan itu orang yang cerdas temannya si Ikal itu hanya jadi supir padahal dari kecilnya cerdas gitu. Kita itu kan akan banyak kehilangan otak-otak cemerlang kalau nggak begini gitu ya. Nah tentu saja kalau kepala negaranya calonnya itu ya kalau dalam ini kelanjutan dari Fatona itu kalau tafsirnya saya kira itu adalah tafsir sesuai dengan teori kecerdasan itu tiga kecerdasan. Pertama dia punya kecerdasan intelijensia. Ya kalau bisa mah S3 lah itu ya minimal ini ya. Masa saya kira nyari segitu banyaknya yang belum S3 itu nggak ketemu ya keterlaluan itu hemat saya itu. Kalau bisa ya minimal memang memiliki tadi itu ya konseptualisasi, intelektualisasi. Jadi menjadi pemimpin publik itu kan seringkali berhadapan dengan kepala-kepala negara yang lain itu ya. Kalau kita tidak mampu ngobrol, ngomong gitu ya, yang saya alami itu kalau lagi di sela-sela seminar internasional, itu kan harus bisa ngakak ngomong dengan intelektual dunia kan, iya kan, karena kan nyambung kita akrab gitu kan, dan itu nggak bisa kecuali memang memiliki kemampuan intelijensia, kemampuan intelektual yang baik. Karena memang ruang publik itu harusnya kan perdebatan yang mengalami proses intelektualisasi. Jangan debat-debat kayak di warung kopi gitu ya ininya. Nah, karena itulah yang satu syaratnya memiliki kecerdasan intelijensia. Yang kedua, memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional, kecerdasan mengelola emosi gitu ya. Kalau dalam keadaan sukses tidak sombong gitu ya. Kalau dalam keadaan apa namanya gagal itu juga tidak apa namanya putus asa gitu ya. Tidak down banget itu ya. Tidak itu banget gitu ya. Sehingga memang dia memiliki stabilitas emosi. Nah, termasuk di dalamnya, ya kalau dikritik, ya nggak apa-apa gitu ya. Memang jadi pemimpin publik itu harus bisa dikritik. Saya sebagai ketua DKM aja itu terbuka. Itu tingkat kepemimpinan publik paling sederhana ya. Apalagi kalau sebagai kepala negara. Kalau anti kritik, jangan gitu ya. Repot itu. Apalagi kalau misalnya terancam untuk dipidana gitu ya. Itu saya kira selama beberapa ini tuh saya kira harus dihindari ke depan. Jangan sampai negara muslim kayak kita itu kan jauh banget dari Inggris. Di Inggris itu malah semua orang yang pelarian dunia ada di sana itu ya. Dan saya kira benar itu ya. Selama masih di dalam gagasan belum bertindak ya, ya biarin aja gitu ya. Kecuali kalau sudah bertindak makar baru gitu ya. Itu saya kira ininya apa namanya kalau kecerdasan emosi sederhananya begitulah gitu ya. Kalau yang terakhir itu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu kalau di dalam agama Kristiani itu apa namanya mau menjadi anak Tuhan itu ya, putra Tuhan. Tapi itu dalam pengertian spiritual. Meskipun ini yang meyakini kan Kristiani Arianism itu ya. Itu ya, tetapi saya kira meskipun ya itu urusan teman-teman Kristiani meyakini apa Yesus sebagai anak Tuhan dalam pengertian fisikal dan ruhaniah ya. Tetapi yang ingin saya katakan, kalau di dalam pengertian umatnya kan harus menjadi apa namanya anak-anak Tuhan dalam pengertian
spiritual. Kalau di dalam bahasa Islam itu adalah menjadi hamba Allah, Abdullah. Hamba Allah itu artinya adalah mereka yang mengabdikan diri untuk hidupnya itu untuk Allah. Siapa Allah itu? Ya Tuhan. Dan kepentingan Tuhan itu kan Allah Maha Kaya. Yaitu yang disebut orang-orang miskin, itu ya orang-orang yatim, itu ininya. Jadi kalau menjadi kepala negara masih tadi itu pikirannya dunia melulu repot. Harus menganggap bahwa ini adalah lapangan untuk mengabdikan diri pada Tuhan. Untuk kepuasan spiritual, untuk investasi keakhiratan, itu yang paling dahsyat itu ya. Kalau itu jadi, insya Allah itu Indonesia akan berkembang gitu ya. Gitu saya kira, karena memang kita susah mencari dalam bahasa sekuler itu sebutnya kaum nasionalis itu kalau dalam bahasa ilmu politik itu. Nasionalis itu adalah mereka yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan partai gitu ya. Selama ini kan begitu, orang menjadi ini untuk kepentingan partai, korupsi. Kenapa? Karena partainya butuh duit gitu ya. Kayak gitu saya kira ininya. Itu kalau dianggap sebagai kecerdasan spiritual, dan kecerdasan ini penting gitu ya. Termasuk yang tadi itu, yang tadi tambahannya, kalau intelijensia itu memang hidupnya harus punya benchmark gitu ya. Harus punya rujukan. Jadi seorang kepala negara itu kalau nggak punya rujukan, kayak saya dulu pernah jadi dekan Fakultas Adab dan Humaniora di UIN Jakarta itu ya. Bagaimana mengembangkan fakultas itu harus punya rujukan, dan alhamdulillah saya kan udah riset ke beberapa negara, jadi gampang rujuknya gitu ya. Mana yang mau saya rujuk gitu ya. Itu ya kan itu ya. Makanya kalau nggak punya benchmark itu susah. Misalnya gedungnya harus gimana, maka yang pertama saya bangun gedung baru gitu misalnya. Setelah itu apa? Bagaimana membuat dosen-dosen itu memiliki karya tulis di tingkat internasional. Didampingi itu membuat seminar internasional, dosen-dosennya tuh selain diterjemahkan juga didampingi nulisnya sampai jadi itu ya. Yang kayak gitu saya kira harus ada benchmark gitu ya. Nah kita ini kadang nggak punya benchmark gitu ya, hemat saya. Lebih banyak buat anggaran itu, bahkan antara anggaran dengan program nggak nyambung. Kalau di Amerika kan setiap kepala negara itu nanti pas selesai itu ada staf yang hilang gitu ya. Nanti diganti oleh staf yang dibawa oleh kepala negara baru, sehingga memang nyambung gitu ya. Kalau di beberapa kepala daerah itu disebut TGUP tim gabungan yang menghubungkan antara gubernur dengan pemimpin-pemimpin formal birokratnya itu gitu ya. Itu saya kira ininya itu ya. Kenapa? Karena memang di dalam Islam itu ya, kalau pemimpin itu harus mengamalkan surat pertama, surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan, harus mampu membaca, bukan hanya membaca teks buku, tetapi juga membaca apa yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah itu ya. Alam semesta, tanda-tanda alam semesta di alam. Nah, misalnya seorang pemimpin itu kayak Nabi Muhammad itu ya, itu bukan hanya lokal Mekah, itu sampai membicarakan kenapa misalnya Romawi kalah oleh Persia, itu sebagaimana surat Ar-Rum. Kaum muslimin kan dulu sempat sedih kenapa Romawi kalah oleh Persia, tapi Quran bilang ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'dihim sayaglibun gitu ya. Jadi orang Romawi memang kalah, nanti mereka yang menang gitu kata Quran, dan ternyata betul. Perang berikutnya itu ini saya kira itu ya. Nah tentu saja ya yang di dalam Islam itu tadi ya, kalaupun mau di ini ya itu tadi amal saleh itu. Kalau ngikuti apa yang disebut dengan Quran nih, yang pernah saya kutip juga di podcast sebelumnya, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baiknya orang yang diajak untuk melakukan kontrak sosial, karena kan pemilu itu kontrak sosial, itu teori dari pemikir barat John Locke atau siapa itu kan ya. Jadi kita menyerahkan sebagian hak kita, tetapi dengan hak yang tersisa yang disebut dengan humanisme, HAM itu ya.
Begitu ininya. Nah, karena itulah ketika kita melakukan kontrak sosial dengan memilih pemimpin gitu ya, siapapun itu ya, presiden kayak wakil kita di DPR kayak DPD kayak itu ya, yang akan kita pilih di Februari ini, itu adalah pertama Al-Qawi. Al-Qawi itu punya kapasitas intelektual gitu ya, tetapi juga punya kapasitas apa namanya fisikal. Maksudnya sehat dan punya etos kerja. Yang ini saya kira tafsirnya itu surat Al-Asr itu. Wal asri ya, demi masa, demi waktu gitu ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang punya keimanan. Tadi itu punya kecerdasan spiritual tadi ya, yang saya kira yang paling iman itu ya. Yang keduanya wa amilis sholihat, yang punya etos kerja. Jadi yang difokuskan itu lebih banyak kerja gitu ya. Nah, bukan hanya selain punya kecerdasan, fokusnya adalah pada kinerja, meskipun kan perlu ada pewacanaan sebelumnya, penarasian gitu ya. Kenapa? Karena kata kata Cak Nur, saya ingat ya, guru saya Nurholis Majid itu ya. Beliau bilang kalau orang Barat bilang sogito orgosum gitu ya, umat Islam itu anak akmal faidan ana maujud katanya itu ya. Aku apa namanya bekerja maka aku ada gitu ya. Makanya eksistensi seseorang itu ditentukan oleh kerjanya gitu ya. Makanya kalau di dalam Islam apa itu kerja? Satu, amal soleh itu punya kesalehan, ibadahnya baik gitu ya. Makanya saya pernah bilang ya, kita ini sudah waktu jala punya pemimpin yang mampu untuk bisa memimpin sholat gitu ya. Ya kan, jangan sampai kita ini umat Islam tapi pimpinannya abangan itu ya. Hemat saya nggak bagus itu ya. Iya kan, kalau untuk pemimpin ya, untuk kepala negara itu ya, ya jangan sampai ketika sidang di PBB itu nggak pernah ada ya kepala negara kita bisa jadi khotib gitu ya di masjid New York gitu kan. Juga nggak nampak itu kita ini Indonesia bahkan pada masa Orde Baru dikenal sebagai negara dikira orang itu adalah basisnya adalah Hindu Buddha itu ya, bukan Muslim gitu ya. Itu saya kira itu amal saleh dalam pengertian ibadah. Tapi ritual aja nggak cukup, terutama adalah punya memiliki apa namanya tadi kinerja dan lain-lain. Selain tadi itu apa namanya al-amin ya, terpercaya. Saya kira itu yang terakhir, saya kira kalau kita mau bicara kriterianya itu adalah jadi etika berdasarkan teori etika sosial politik, calon yang harus kita pilih itu adalah mereka memiliki visi untuk apa namanya al-adil ya, menerapkan keadilan. Kedua, mau bermusyawarah, menyelesaikan masalah dengan damai, mau dilakukan kritik gitu ya. Apa namanya mau dilakukan check and balance oleh DPR gitu ya. Itu syura. Inti musyawarah itu artinya adalah seorang pemimpin itu yang pertama dari yang sama gitu ya. Maksudnya apa namanya tadi itu ya mau dikritik, mau karena kan gini, kalau memimpin itu kan memang harus melahirkan sebuah program itu hasil dari penggodogan yang tinggi itu ya. Itu syuro. Yang ketiganya musawah. Musawah itu paling tidak memberlakukan persamaan hak, persamaan kesempatan, persamaan di depan hukum itu musawah. Termasuk kelanjutan dari surat Al-Asr itu watawasobil haqqi watawasobis sobr itu ya. Jadi mau apa namanya berwasiat, saling menasehati dan menegakkan keadilan tadi itu ininya. Nah, kenapa gini katanya? Apa namanya? Berdasarkan hadis Nabi dan saya kira kalau mengikuti kenapa kita ini tenggelam melulu, hemat saya karena ada dua hal. Kalau berdasar Quran itu apa namanya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu akan menjadi umat terbaik, tetapi syaratnya itu mau melakukan check and balance gitu ya, saling mengkritik gitu ya. Itu yang kedua, syarat yang kedua itu adalah berdasarkan hadis Nabi katanya. Kenapa umat terdahulu itu tenggelam apa namanya apa mengalami kerusakan itu ya. Ya kan? Karena katanya idza syaraqa alaihimud dhaif aqamu alail had gitu ya. Kalau yang lemah mencuri ditegakkan itu hukum gitu ya.
Kalau yang nyurinya orang ini enggak gitu ya. Maka saya kira kita kembali berdasarkan etika politik, itu keadilan itu yang paling utama. Bahkan kalau menurut Ibnu Taimiyah itu ya sampai bilang begini itu ya, Allah mendukung pemerintahan yang adil walaupun kafir dan tidak mendukung pemerintahan yang zalim walaupun muslim gitu ya. Nah, minimal apa? Kalau keadilan itu minimal yang pernah saya ini pertama adalah keadilan di dalam hukum, tadi sudah saya jelaskan. Kedua itu adalah keadilan di dalam apa namanya? Di dalam ekonomi, keadilan sosial, sila kelima lah itu ya saya kira. Saya termasuk fokus itu ya ke depan itu bagaimana pemimpin itu memang punya visi keadilan sosial tadi itu ya saya kira. Termasuk utamanya adalah keadilan di dalam bidang pendidikan, meskipun kalau kesehatan lumayan ya. Nah, termasuk bagaimana budaya kesehatan kayak olahraga, misalnya, iya kita ini masyarakat yang dikenal malas jalan gitu ya. Maka saya kira ruang-ruang publik ke depan itu harus kayak Jakarta itu ya, dalam pengertian trotoarnya itu ya, itu bagus itu hemat saya itu ya. Dan terakhir adalah apa keadilan di dalam bidang apa namanya gender gitu ya. Nah, saya kira kalau gender lumayan kita itu meskipun apa namanya jumlah presentasi perempuan ya, yang ada di DPR aja itu dipaksa-paksain itu hemat saya 10% itu ya dari keseluruhan itu kan. Nah, termasuk di dalamnya tentu saja kita ini adalah negara plural, maka ya saya kira adalah mereka yang harus dipilih adalah mereka yang memang memberikan persamaan hak kepada non muslim sekalipun gitu ya. Gitu ya. Misalnya carilah calon-calon yang misalnya apa memberikan izin pembangunan gereja yang banyak gitu misalnya, bukan hanya izin pembangunan masjid itu ya. Saya kira itu kali Pak. Nah, ini saya ingin dengerin dulu komentar dari ini, nanti saya apa dari Pak Rahman itu, lalu kemudian saya akan komentar lagi. Iya, iya, Sementara iya. itu kali ya Mas, baru 45 menit kayaknya itu ya. Silakan Pak Iya, Rahman. iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Belum ya. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Tadi itu memang ya apa? Sebelum saya mengikuti apa yang Prof. Sukron sampaikan hari ini, saya juga mempelajari apa-apa yang sudah dilakukan Khulafaur Rasyidin. Jadi khalifah-khalifah awal ya, khalifah yang 4 itu. Jadi mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Jadi ketika Rasulullah Nabi Muhammad itu meninggal dunia, pada saat itu kan gonjang kan. Dan akhirnya pemilihan leader pada saat itu adalah seperti penunjukan yang terdekat. Dan akhirnya juga Umar mendekati cara-cara yang seperti itu. Utsman juga mendekati cara-cara yang seperti itu juga. Itulah kalau saya melihat juga beberapa aliran seperti Syiah ya, Syiah tidak mau mengakui khalifah pertama, kedua, dan ketiga, hanya mengakui Ali. Nah, itu kan salah satu tipe bagaimana pemimpin itu dipilih. Kemudian kalau nggak salah saya ikuti juga bahwa setelah pemilihan yang 4 itu, Khulafaur Rasyidin itu dan ada yang namanya Bani Umayyah. Kalau nggak salah Hasan, anak dari Ali bin Abi Thalib, untuk menghindari pertikaian ya, mungkin memikirkan lebih baik mengurangi pertempuran, mengurangi korban, mungkin cara berpikirnya tadi ya sudahlah, sementara saya serahkan saja kekhalifahan apa itu yang dari keturunan, kalau memang itu dari keturunan itu yang paling berhak kan Hasan tadi, kalau keturunan.
lalu pindah ke Cordoba, ya, pindah kan, jadi kekuasaan yang semula ada di Mekah, Madinah, di Madinah pada waktu itu pindah ke ke Syria. Cordoba ya sih. Syria dulu. Iya, Syria, iya, Abbasiyah, barang itu ada Abbasiyah. Cordoba. Iya, iya. Setelah itu kalau nggak salah berikutnya balik lagi ya ke Bani Abbasiyah terus ke Umayyah kan. Ke Abbasiyah. Umayyah, Iya, Abbasiyah. Dari Nah, Abbasiyah. yang Umayyah di Cordoba bersamaan dengan Abbasiyah. Iya, iya. Ya, itu kan berbagai versi ya. Kemudian yang belakangan di antaranya tadi sudah Prof sampaikan juga ada yang berbentuk kerajaan. Seperti Arab Saudi yang sekarang ini berbentuk kerajaan, tapi dari di Timur Tengah. Kalau memang itu tanda kutip, itu adalah percontohan daripada pemerintahan Islam ya. Positif negatifnya ya, plus minusnya. Dan tadi Prof sudah menyampaikan kalau mengikuti contoh-contoh yang disampaikan Rasulullah, inilah tiga sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dan ini sebetulnya sudah benar bahwa kalau kita mengikuti kriteria itu tadi, intelektualnya hebat, emosionalnya oke, ya, apalagi ditambah spiritual. Jadi inteligensi itu ada tiga tadi, ada brainnya hebat, emosinya hebat, apalagi ditambah keimanan tadi, spiritual. Jadi sebetulnya ini podcast yang saat ini itu adalah menjembatani dari bangsa Indonesia ini yang tanda kutip 87% mengaku beragama Islam ya. Kalau memang 87% itu kita akan mayoritas tadi. Dan ini menggunakan kriteria yang ini. Jadi seorang pemimpin itu ya memang perlu harta sih. Tapi kalau bahasa Jawanya kemaruk ya. Betul. Tamak. Ya, tamak ya, tamak. Kata Rasulullah dibeli 1 gunung emas minta 2 gunung kan. Ya, ini kriteria yang sebetulnya sudah ngepas. Apapun bentuk. Nah, kita kan sudah sepakat negara kita itu berbentuk demokrasi ya. Nah, demokrasi ini nanti yang berjalan ini kan dalam sejarah itu kan kita mulai dari zaman Soekarno, zaman Soeharto, terus setelah itu transisi katanya ini demokrasi. Nah, benar nggak ini demokrasi? Demokrasi kita ini benar nggak? Ini kalau ya Prof pernah menyatakan IPK, ya apa? Kadar demokrasi kita itu berapa sih? Nilai gitu. Ini sebetulnya kita harus merefleksi kalau memang bahwa kejujuran pemimpinnya tadi mestinya kalau mengaku orang Islam nanti pemimpinnya harus mendekati contoh-contoh ini. Contoh kepresidenan kita jangan merubah lagi bentuk kenegaraan yang ini. Ya, apakah tidak boleh? Ya, kalau yang ini saja belum dijalani dengan benar loh. Ini sudah bagus, negara demokrasi itu sudah bagus ya. Tapi demokrasi yang berkeadilan ini gimana sih? Prof kami menyampaikan hanya 12% yang bisa kuliah. Ini kan nangis. Itu artinya apa? Aduh, rasanya sudah kita harus mencari pemimpin yang memprioritaskan pendidikan dong. Siapa yang kira-kira nanti? Siapa yang track record-nya? Siapa yang track record-nya itu benar-benar mengutamakan pendidikan? Ini kalau masih 12% lah, kapan kita bisa menjadi pemimpin kayak dunia? Gini terus ya. Ya. Ini sebenarnya komen saya tadi, Bro. Saya menggabungkan antara yang saya ketahui, apa yang sudah terjadi, dan apa yang sebetulnya apa yang ada di Barat ini yang saya rasakan ini. Tidak semuanya baik semua, gitu ya.
selalu ada plus minusnya. Tapi silakan, Prof. Ya, yang pertama saya kira tadi ya kalau kita bicara demokrasi itu di dalam beberapa bagian benar seperti kata Robert N. Bella itu ya. Islam itu terlalu maju untuk masanya abad ke-7. Akhirnya percobaan demokrasi yang dilakukan oleh Nabi itu ya dan para khulafa ar-rasyidun itu gagal karena nanti kembali menjadi dinasti pada masa apa namanya Bani Umayyah itu ya. Meskipun sering disebut khilafah, tapi banyaknya buku yang objektif menyebut itu adalah dinasti Umayyah gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya misalnya ya pada masa Khulafaur Rasyidun kan Abu Bakar dipilih oleh apa namanya elit itu ya ininya hampir sama. Kalau Umar itu wakil presiden yang diberikan wewenang kayak Habibie itu ya. Kalau Utsman bin Affan itu dipilih oleh lembaga pemilih kayak DPR. Meskipun jumlahnya 12 itu ya memang ini. Nah, Ali bin Abi Thalib itu kayak pilpres, itu langsung ditunjuk oleh masyarakat secara umum kayak pilpres. Jadi praktik demokrasi yang kita kenal itu esensinya sama. Makanya saya kan nulis buku Islam dan Demokrasi, telah konseptual dan historis. Dulu tesis itu sebenarnya telah historis. Lalu ditambah lagi hasil riset dengan biaya dari UIN itu konseptualnya itu dari tesis jangan jadi buku udah kayak buku agak klasik gitu ya di UIN terutama itu ya. Begitu saya kira. Nah, terus apa yang bisa dipelajari dari Abu Bakar gitu ya? Yaitu yang mementingkan stabilitas politik. Maka ini sering dijadiin contoh oleh kalangan Barat bahwa Islam itu menentang apa namanya orang pindah agama. Jadi tidak ada kebebasan beragama. Padahal sebenarnya kalau apa namanya murtad sebagai individual ya, kalau nggak ketahuan terutama itu ya, itu kan bebas-bebas saja. Bahkan ketahuan sekalipun menurut Ibnu Taimiyah dan lain-lain itu tidak harus dihukum mati gitu ya. Hadis Bukhari man baddala dinahu faktulu itu oleh beberapa kalangan itu dipersoalkan. Pertama bertentangan dengan Quran, hadis itu. Quran kan lebih tinggi. Di Quran nggak ada hukuman mati bagi yang murtad. Yang kedua itu apa namanya tagnya dulu kan nggak ada titik. Jadi faktuluh dengan fakbaluh itu nggak ada titiknya dulu. Maka oleh beberapa kalangan menyebut hadis itu bukan faktuluh tapi fakbaluh. Terima itu ya. Orang yang murtad itu berarti ada kegagalan dakwah gitu ya. Nah karena itulah orang yang murtad periodenya Abu Bakar kenapa diperangi itu melahirkan ketidakstabilan politik karena mereka itu adalah lebih sebagai pemberontakan gitu ya. Itu saya kira. Yang kedua, pada Umar itu penciptaan welfare state pada masa Umar. Jadi apa itu visi dan kecerdasannya luar biasa. Jadi ketika Umar menemukan harta rampasan perang berupa tanah, gitu ya, itu tidak dibagi-bagikan kepada prajurit. Kata Umar, kalau saya membagi-bagikan apa bedanya dengan kerajaan Persia dan Romawi sebelumnya, katanya gitu. Akhirnya dia dibagi-bagikan kepada para petani ahli, itu kayak sama dengan land reform di dalam teori sosialisme itu ya. Nah hasilnya itulah membuat negara kaya gitu ya. Sehingga memang subsidi kepada mereka yang punya peran terhadap Islam gitu ya, punya ini termasuk miskin itu ya antara 5.000 sampai 12.000 dirham itu ya ininya subsidi yang cukup kuat itu ininya. Bahkan periode ini katanya mencari orang miskin susah itu ya periode Umar itu gitu saya kira. Kalau periode Utsman pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur minimal mushaf yang kita kenal itu dibuat periode Utsman bin Affan itu ya. Dan tentu saja itu apa namanya pembangunan angkatan laut kan periodenya Utsman. Jadi kalau ngikuti periode Utsman itu ya harus dicari pemimpin yang tidak memunggungi lautan melulu ke depan itu. Kita ini terlalu lama memunggungi lautan. Katanya nenek moyangku apa namanya bangsa pelaut ya kan. Dulu kan nyanyinya begitu ya. Kalau nggak salah ya kira-kira begitulah. Saya nggak tahu tepat atau enggak tapi kira-kira isinya begitu itu ya kayak Sultan Hasanuddin. Nah kita ini repot itu ya masa ada stunting itu kan keterlaluan.
Padahal ikan di kita tuh Masya Allah tuh kalau mau diambil. Ini yang nyuri orang lain itu ya. Baru ditenggelamkan ketika Susi jadi menteri itu kan. Kalau kita kekurangan air, keterlaluan juga. Saya kadang-kadang gregetan, cuma saya kan akademisi. Ya, ya kan? Misalnya gini, kenapa di beberapa daerah kekurangan air? Ya kan? Kekurangan air kayak di Jogja itu. Padahal Jogja itu lautan. Coba ikuti Saudi Arabia gitu ya. Itu airnya disuling kan nggak mahal kali. Iya kan? Kayak di Pulau Seribu, konon kabarnya sudah mulai begitu itu ya. Makanya sekarang Pulau Seribu nggak kekurangan air. Disuling gitu ya. Airnya kan banyak kita ini. Katanya lautannya lebih banyak gitu ya. Tapi nggak pernah itu ya. Kita harus cari pemimpin yang benar-benar begitu itu ya. Termasuk di dalamnya adalah yang disebut memanfaatkan alam itu jangan sampai merusak alam. Karena kalau di dalam Islam itu merusak alam sama dengan merusak diri kita sendiri. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Kita ini ada demokrasi bumi itu ya, dengan hewan itu sama. Karena katanya kata Quran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Tidak ada binatang yang melata, tidak ada hewan tidak ada burung yang terbang kecuali umat. Umat itu sebanding dengan kalian. Makanya kita ini kan disebut rahmatan lil alamin. Makanya di dalam Islam itu jangan memilih pemimpin yang tidak sayang sama kita. Cari pemimpin yang sayang kepada kita, yang sayang kepada alam. Makanya doa yang harus dipanjat gitu, wala tusallid man la yarhamna. Ya Allah, jangan diberikan kuasa mereka yang tidak sayang kepada kita gitu ya. Gitu saya kira ininya. Nah, itu carilah, ya saya tidak harus menyebut namanya juga, ini masih normatif ya. Gitu saya kira. Nah, ya, teman-teman kan bisa nyari di referensi. Nah, kalau pada masa Ali bin Abi Thalib itu saya kira yang paling penting itu keadilan hukum. Jadi suatu kali Ali itu punya masalah jadi dalam bidang hukum. Lalu dia datanglah ke pengadilan. Karena kasusnya itu Ali mengaku baju besi, baju perang yang dimiliki oleh seorang Yahudi itu adalah miliknya. Karena dulu pernah suatu peperangan, pulangnya itu baju besinya jatuh, nggak disadari gitu ya. Nah, lalu kemudian nggak ketemu pas dicari itu. Ya sudah, pas ketemu malah ada di tangan orang Yahudi, makanya diajukan ke pengadilan. Yang menarik di pengadilan itu Ali kalah karena nggak ada bukti. Ali itu hanya yakin ini punya saya tahu nih tanda-tandanya itu ya. Tapi yang menarik ketika dimenangkan, orang Yahudinya sendiri masuk Islam kemudian. Walaupun saya tadi hilaf ngaku punya saya dan ini benar punya Ali, bukan punya saya itu ya. Tapi yang ingin dikatakan betapa itu persamaan di dalam hukum itu penting. Ini contoh yang bagus ini. Contoh yang bagus. Ali itu ya. Khulafa. Khalifah ya. Ali kan khalifah, kepala negara itu ya. Kepala negara. Makanya disebutnya Rasyidun, dapat kalah di depan hukum kan, kalah di depan hukum. Betul. Itu luar biasa. Ini adalah mestinya menjadi contoh. Ini menjadi contoh. Jadi jangan karena berkuasa menang terus. Iya, kalau di depan hukum semuanya sama itu ya. Iya kan, persamaan di depan hukum itu ya. Nah, kalau anaknya Hasan itu yang harus ini adalah sebenarnya Hasan bisa saja mempertahankan kekuasaan sebagai khalifah. Tapi inilah yang kemudian diambil oleh Sunni. Sunni itu bilang daful mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Nah, ini perlu uraian tambahan. Perlu mohon ditambah ini. Kasus ini kan Hasan ini logikanya atau secara konvensi ataupun apa, ini kan kuat mestinya menjadi seorang pemimpin. Tapi dengan pertimbangan kalau ini nanti diambil akan terjadi. Mohon diuraikan. Jadi ketika Ali itu wafat oleh awalnya pendukungnya sendiri namanya Khawarij. Itu kaum fundamentalis bahkan bukan hanya fundamentalis tetapi juga fundamentalis teroris itu ya. Kaum Khawarij itu yang membunuh Ali karena ada 3 yang ditugaskan membunuh, 2 nggak berhasil,
karena menganggap yang keladi kekacauan politik itu tiga, satu Ali, kedua Muawiyah, ketiga Amr bin As, ya gitu kan. Muawiyah dan Amr bin As kepengawalannya kuat. Kalau Ali kan enggak, sama dengan khalifah yang lain. Ketika sholat nggak ada lembaga kepengawalan, itu dibunuh ketika sholat subuh. Akhirnya meninggal. Lalu kemudian masyarakat pada masa itu ya adalah dilanjutkan aja, ditunjuklah sama dengan penunjukan kayak model pilpres itu oleh masyarakat kepada Hasan. Cuma Hasan menganggap bahwa kalau saya pertahankan itu nanti konflik terus-menerus. Maka dia, itulah yang disebut seorang pemimpin itu harus punya kebesaran hati. Makanya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sama itu ya. Doanya tuh kalau Nabi Musa kan Rabbi syarhli sadri wa yassirli amri, itu kan sampai selesai. Kalau Nabi Muhammad itu alam nashrah laka sadrak, itu ya. Ayatnya itu ya. Jadi untuk menjadi nabi dan pemimpin publik itu harus punya kebesaran jiwa, kebesaran dada. Jadi kalau kelapangan jiwa itu ya. Nah itu tadi, kalau sempitnya jiwa itu kan di dalam bahasa ilmu itu sebutnya zero sum game itu kan. Ya sudah, kalau Hasan mau ya sampai siapa yang mati, mati aja semuanya sekalian. Ya disebutnya mati siji, mati KB itu ya. Ya kan kalau di dalam bahasa ini kan. Tapi Hasan itu bilang sayang pada masyarakat muslim, janganlah, lebih baik saya yang mengalah. Lalu kemudian diserahkanlah kekuasaan itu kepada Muawiyah gitu, yang sebenarnya lawan bapaknya. Bayangin itu kalau nggak punya kebesaran jiwa, repot itu ya. Meskipun memang ada yang menyebut memang sebenarnya Hasan tidak begitu memiliki kapasitas kepemimpinan itu, bahkan ketimbang Husain masih lebih baik Husain gitu ya ininya. Nah, meskipun ya mungkin Hasan itu sangat sedih ketika berkuasa Muawiyah lalu diserahin kepada anaknya dan itu berubah menjadi dinasti, itu adiknya itu dibunuh pada periode anaknya namanya Husain. Meskipun Nabi udah tahu, makanya Nabi itu sayang banget sama Hasan dan Husain karena dia akan menjadi semacam korban itu ya dari persoalan politik pada masa itu. Nah dari sinilah Sunni meyakini daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menolak kerusakan seperti peperangan itu didahulukan ketimbang mengambil kemaslahatan, apalagi kemaslahatan pribadi gitu ya. Jadi ini karena itulah maka di dalam Islam itu model yang kita sebut sebagai model Hasan itu yang membuat persen disebut amul jamaah, tahun persatuan umat Islam gitu ya. Tidak ada lagi konflik. Terakhir mungkin yang saya ingin komentari yaitu yang soal ya memang beda. Kalau Sunni itu lebih dekat dengan demokrasinya gitu ya. Karena di dalam Sunni itu perspektif bahwa Nabi telah mengangkat Ali itu berbeda. Itu sumbernya adalah hadis Haidirgum namanya. Hadis itu menyebut siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka jadikanlah Ali sebagai maula. Nah hadis itu dianggap oleh Syiah sebagai pengangkatan Ali sebagai khalifah. Jauh sebelum meninggal gitu ya. Tapi kalau di dalam Sunni, hadis itu konteksnya, asbabul wurudnya, sebab lahirnya itu adalah Ali itu datang dari Yaman membawa sejumlah hasil pajak dan zakat. Lalu Nabi kan senang mengapresiasi, tapi sahabat yang lain itu kayak nyibirin gitu ya. Gitu kalau mungkin dalam bahasa gitu ya, itu mentang-mentang keponakannya dipuji-puji gitu, diaku-aku terus gitu ya gitu ya. Makanya Nabi ikut marah, bukan karena Ali keponakannya, tapi sikap sebagian sahabat yang gak objektif dan gak apresiatif gitu ya. Hadis itu. Jadi maula itu artinya adalah bukan sebagai kepala negara, tapi orang yang dihormati. Misalnya saya menghormati Pak Dimyati sebagai senior, itu bisa disebut ya maulaya, wahai tuan, atau yang dihormati lah gitu ya. Itu boleh. Nah itu saya kira di penafsiran kata maula aja padahal itu mengakibatkan lahir yang disebut Syiah. Tapi hemat saya berdasarkan semangat demokrasi Sunni itu jauh ya lebih
lebih cocok di dalam konteks apa namanya khilafah atau penggantian Nabi. Nah, yang paling akhir lagi, kalau kita mau mencontoh Timur Tengah ya sebenarnya kurang ideal lah itu ya. Saya kira karena di Timur Tengah itu kekuasaan itu kalau nggak diwariskan tuh hasil dari pemberontakan itu ya. Saya kira yang harus dicontoh itu kalau di Timur Tengah hanya Tunisia. Saya kira musim semi yang berhasil kan hanya Tunisia. Yang lainnya gagal. Yaman itu hingga hari ini tercabik-cabik perang saudara. Mesir itu kembali yang berkuasa militer, tidak demokratis lagi kan. Iya kan, Libya hingga hari ini masih tercabik-cabik. Nah, kalau Irak itu kan karena intervensi luar hingga hari ini belum juga ideal, apalagi Afghanistan gitu ya. Nah, karena itulah kan orang banyak melihat Indonesia karena Indonesia itu bisa menjadi percontohan Islam rahmatan lil alamin, Islam plural dan lain-lain yang lebih sesuai dengan Islam periode Nabi di dalam beberapa bagian, meskipun dalam bagian lain, misalnya korupsi itu repot ya kan, keadilan ekonomi repot, keadilan pendidikan kita kalah sama Qatar. Kalau keadilan ekonomi itu kalah sama negara-negara Teluk kalah Uni Emirat Arab gitu ya. Kita udah kalah jauh itu ya saya kira itu ya. Mungkin saya kira itu sementara Pak Rahman itu ya. Kalau ada yang di komentar lagi silahkan 10 menitan lagi lah. Tapi kalau mau cukup ya saya ikut saja. Iya, saya kira ini sudah cukup panjang dan kan ini komplit. Komplit ya. Jadi berbagai contoh tadi apa yang disampaikan diputar kembali luar biasa. Ini sudah saling melengkapi. Bahkan mau kemana, sebetulnya Indonesia kan yang percontohan negara demokrasi. Betul. yang mestinya menjadi percontohan negara-negara lain. Negara demokrasi ketiga terbesar. Iya. Bahkan Singapura itu malah kagum, tokoh Singapura ya, kagum dengan kalau Indonesia itu punya sila yang keempat. Betul. Kerakyatan itu, demokrasi itu kan. Ya, itu sila keempat itu musyawarah dan mufakat itu yang luar biasa, bahwa tidak semena-mena, bukan hanya berdasarkan vote tapi berdasarkan musyawarah. Dan ini mestinya kita ya, ini termasuk pemilihan presiden ini, bahkan ini podcast ini adalah memberi percontohan kepada dunia ya, bukan hanya kepada Indonesia, ini kepada saudara-saudara kita, tetangga. Lihat ini percontohan yang terbaik. Mestinya di Indonesia ini percontohan yang terbaik, negara demokrasi yang terbaik. Karena itu mari kita ikut membantu negara ini jangan sampai terjadi perpecahan. Apapun siapapun kita harus konsisten menerimanya. Apakah itu nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3. Ini pedoman kita sudah kita sampaikan ya. Mari kita lihat percontohan ini. Kita ingin apa? Negara kita ingin maju, berkeadilan sosial, negara sosialis yang bersosial, negara Pancasila ya sudah tepat. Negara Pancasila. Kita Bhinneka Tunggal Ika sudah cocok sekali. Kita dari Sabang sampai Merauke berbeda, nggak apa-apa. Kita the founding fathers kita sudah menginginkan seperti ini. Kita tinggal melanjutkan. Jangan sampai bercerai. Jangan sampai bercerai ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Saya kira begitulah Profesor Sukron Kamil, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik semuanya. Ini adalah luar biasa kebahagiaan kita semua mendapatkan uraian yang panjang lebar, ya. Panjang lebar dan lengkap berdasarkan data-data, bukti-bukti, percontohan yang akurat. Saya kira saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Rahman. Terima kasih. Sehat terus ya. Ya. Ya nanti kita ini lagi lah ke depan. Iya.